on the way perjalanan setelah pulang dari rapat dari Keluarga. Yang saya hormati untuk mentor kita selain Kak Andika juga Kak Duna, yang saya banggakan sahabat semua, kakak-kakak calon guru inovatif. Nah, kenapa saya katakan calon guru inovatif? Karena ketika kakak-kakak, bapak ibu semuanya sudah tergabung di sini, berarti kakak-kakak kami anggap sudah siap untuk diajak maju dan mengembangkan kompetensi diri. Begitu ya kak ya. Oke, kakak-kakakku semuanya yang saya hormati. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita bisa bersua kembali. Mungkin tadi di awal ada yang menyampaikan seperti reuni ya Pak. Iya, oke. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya di sini banyak sekali yang namanya Eko Kak. Bapak Ibu. Kalau saya tadi sudah Kak Eko Yulianto, Mas Eko Yulianto tadi sudah memberikan ini apa namanya suatu wacana kalau karena ini tingkatnya lintas generasi, kalau saya itu nanti manggilnya Pak Eko, kalau Eko Yulianto itu manggilnya Mas Eko, kalau Eko Purnomo nanti manggilnya Kak Eko. Nah, begitu ya. Oke, karena ini ekonya banyak nanti daripada nanti bingung. Itu Bapak Ibu, berikutnya salat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya mulai saat ini hingga yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja karena pada saat ini Kak Andika tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya beliau sedang perjalanan. Untuk itu, untuk pertama yang akan mengisi kegiatan ini nanti adalah Kak Duna. Mungkin Kak Duna bisa memberikan dulu terkait atau memberikan informasi awal terkait untuk apa sih sebenarnya kita kumpul-kumpul. Kayaknya nanti biar Kak Duna yang menyampaikan. Itu Kak Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita ke Kak Duna. Silakan Kak Duna untuk waktu kami silakan. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dalam kegiatan meeting kita via online. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama. Kenapa sih kita harus mengembangkan dalam bentuk edugame? Ini saya mohon kerjasamanya dulu untuk mic-nya dimatikan dulu. Ya, terima kasih. Pada intinya sesuai perkembangan zaman, kita berada di tahun 2023, bagaimana gaya belajar anak, kemudian kebutuhan anak di kelas, itu harus kita sikapi Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka itu sudah mahir menggunakan perangkat digital, sudah senang dengan konten-konten digital. Nah, hal tersebut harus kita sikapi dengan inovasi yang disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Salah satunya adalah game edukasi. Nah, game edukasi ini merupakan sebuah aplikasi pembelajaran yang akan membuat anak lebih nyaman dalam belajar, kemudian nanti anak akan merasa lebih mudah dalam menangkap materi. Banyak variasi game-game pembelajaran yang selamat datang Pak Andika. Saya isi dulu nggih Pak Andika. Jadi pada dasarnya nanti Bapak Ibu di sini akan berlatih, akan mendapat pendampingan dari tim, dari saya Pak Eko, kemudian nanti ada juga Pak Hendrik yang bergabung. Jadi nanti kita akan belajar bersama tentang bagaimana mengembangkan sebuah edugame yang dapat meningkatkan atau membuat siswa nyaman di kelas gitu. Salah satu yang paling familiar sekarang adalah berformat HTML5. HTML5 ini merupakan sebuah platform yang istilahnya dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pada intinya adalah itu berformat online, Bapak Ibu.
Nah, untuk muaranya, jadi tidak hanya dalam bentuk produk jadi, akan tetapi kita juga akan mempublishnya. Nah, di sini sudah ada Jateng Pintar, milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Itu merupakan website yang istilahnya diperuntukkan bagi Bapak Ibu semua untuk menjadikan kontributor. Jadi nanti Bapak Ibu tidak hanya bisa berkarya, akan tapi juga bisa berbagi. Nah, salah satunya melalui portal Jateng Pintar. Portal Jateng Pintar ini bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja juga. Jadi berbasis website online yang dikelola oleh Bapak Andika ini, ya, termasuk dalam yang membuat lah Bapak Ibu. Jadi Pak Andika ini memang luar biasa sekali. Jadi beliau ini tim IT-nya Dinas Provinsi Jawa Tengah dan juga tim IT-nya Kuarda Jawa Tengah. Jadi luar biasa sekali bisa bergabung dengan kita. Jadi pada ini nanti Bapak Ibu akan mendapat speak ataupun pengarahan tentang sebuah edugame yang istilahnya yang bisa kita kembangkan dan bisa dimanfaatkan oleh khalayak umum yang bisa dipublish di portal Jateng Pintar. Jadi itu intinya Bapak Ibu. Kemudian selain itu Bapak Ibu dalam pengembangan edugame bagi yang PNS itu bisa diajukan dalam penilaian angka kredit. Penilaian angka kredit seperti Pak Eko Yulianto kemarin sudah goal mendapat nilai 2 Bapak Ibu. Itu nanti istilahnya tidak hanya edugame yang kita berikan, tetapi juga bentuk laporannya. Seperti apa atau laporan pendamping untuk edugame ini sehingga dapat dinilaikan PAK. Nah, itu nanti kita juga akan berikan itu. Selain itu yang teman-teman yang PPG yang ikut CGP itu bisa istilahnya bisa dibuat track record ya. Bahwa dipublish di mana? Di koran. Di koran besok hilang Bapak Ibu. Tapi kalau jenengan publish di portal Jateng Pintar, selain jenengan bisa berbagi, jenengan juga bisa punya track record tentang pengembangan digital. Selain itu ke depannya, jadi saya sudah berbincang dengan Pak Andika juga, ke depan nanti insya Allah Jateng Pintar juga akan memberikan sertifikat. Nah, sertifikat digital khusus untuk kontributor yang berhasil mengupload sebuah media pembelajaran. Nah, jadi pada intinya itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan belajar bersama sesuai dengan chapter yang Bapak Ibu pilih. Diusahakan offline ya. Nanti akan mendapat bimbing. Masalah kok nggak bisa jalan artikulat saya. Nah, itu bisa kita tangani langsung. Berbeda kalau jenengan online. Nah, bingung itu ya. Biasanya harus saling video call atau saling berbagi screen untuk mengetahui masalahnya. Jadi saya usahakan untuk yang berhubungan silahkan bergabung secara offline. Kalau yang kemarin kok sudah terlanjur online, silahkan gabung ke offline tidak apa-apa, ya tidak masalah. Yang penting nanti koordinasi dulu, nanti akan saya buat daftar rencana kehadiran. Jadi nanti tidak terlalu banyak ya. Kalau untuk tim mengatasi mungkin untuk bimbingan itu sekitar 15 Bapak Ibu. Ya, 15 sampai 20 lah. Kalau 25 peserta itu kita agak kesulitan ya. Maksimal 20 itu masih bisa berjalan Bapak Ibu. Itu ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak lanjut ke Bapak Andika. Lanjut, oke. Okay. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih beberapa capture ya. Saya baru saja mengikuti ini kok kurang greget, kurang marem. Nah, boleh ikut lagi di capture berikutnya yang paling terdekat. Kalau yang paling jauh ikut yang online boleh, ikut 5 kali boleh ya, bebas. Yang penting nanti checklist dulu berkaitan dengan konsumsi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini memang intinya kita tetap konsisten, kita tanggung jawab dan dengan nanti akan menghasilkan produk. Oke Pak Eko, itu dari saya. Terima kasih. Bisa dilanjut dengan Bapak Andika. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di kelas capture. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dona, teman-temanku, Bapak Ibu semuanya. Itu tadi yang sudah disampaikan Kak Dona, alangkah
baik hatinya beliau bahwasanya pada kegiatan ini nantinya di masing-masing tempat, nanti ada di timur, terus di tengah dan juga di barat. Ini misalkan Bapak Ibu mau mengikuti di timur kok kurang berhasil katakanlah, atau kurang 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 marem katakanlah seperti itu, bisa mengikuti yang di tengah di Purwodadi. Tapi ini nanti kelihatannya sesuai jadwal akan kita laksanakan mulai besok hari Kamis, mulai dari Purwodadi yang tengah dulu, yang bertempat di SMK Negeri 1 Purwodadi. Kemudian hari berikutnya itu di Nggodong di barat, di SD Jatilor, dan yang ketiga yaitu hari Sabtu itu di wilayah timur yaitu Ngaringan, tepatnya di Korwilcam Ngaringan. Monggo Bapak Ibu bisa memilih tempatnya di mana, yang jelas checklist jangan lupa karena berkaitan dengan air mineral gitu katanya tadi. Bukan snack ya, air mineral. Kalau snack nanti bisa bawa sendiri masing-masing. Karena kami tahu sebagai panitia, saya Pak Dona itu Pak Hendri itu tahu bahwasanya Bapak Ibu itu seleranya masing-masing. Jadi saya susah untuk memenuhi selera Bapak Ibu. Jadi kalau air mineral saya kira kami siapkan insya Allah. Begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, kakak-kakak semuanya, ini untuk berikutnya adalah dari Kak Andija. Selamat siang Kak Andija. Kebetulan ini mohon maaf Kak, saya masih pakai seragam pramuka karena habis rapat di Kuaran. Dan Kak Andija ini, beliaunya ini adalah sehariannya adalah sebagai apa ya, ya di BPTIK itu Kak Dona ya. Dan ini tugas tambahan beliau ini juga di Kuarda Jawa Tengah, di Humas juga. Ya, kalau tidak salah info yang saya terima gitu Kak Andija. Dan saya sendiri juga di Humas Kak, di Kuarcap Grobogan kan Kak. Jadi nanti kita sama-sama. Kak Dona juga Kak. Kalau Kak Andija di IT-nya Humas Kuarda Jawa Tengah, Kak Dona juga IT di Kuarcap Grobogan. Saya adalah pembuat berita di Kuarcap Grobogan ya gitu. Di Humas juga. Oke Bapak Ibu, ini hanya sambil cerita sedikit terkait dengan latar belakang kami. Jadi jenengan biar tidak sepaneng gitu loh, biar santai. Oke Kakak, langsung saja kita langsung ke Kak Andija, monggo. Ini saya nyun sewu Kak, campur-campur ya Kak, ya Bapak Ibu teman, karena ya memang ada teman Bapak Ibu adik tiga kakak. generasi. Betul generasi. Tapi jangan ya Kak ya, jangan langsung justice kalau Kak Eko ini generasi yang paling tua, jangan gitu ya. Enggak, Terima kasih. Monggo waktu sepenuhnya Kak Andija. Silakan. belum ada suaranya. Suaranya belum keluar Kak. Oke. Cek 1 2 3. Masuk. Sudah sangat jelas Kak. Alhamdulillah. Jadi izin teman-teman deh ya, daripada bingung. Terima kasih Mas Dona, Kak Eko. Di sini saya cek kok Ekonya banyak ya. Ada Kak Eko Budiono, Kak Eko Yulianto, Kak Eko Purnomo, dan Kak Eko yang lain. Betul Kak. Yeah. Jadi ini izin Mas Dona, ini semuanya dari Grobogan ya? Kebanyakan. Pak, ada yang dari Kalimantan juga. Kalimantan ada, dari Banten ada. Oh, keren. Blora juga ada Kak. Siap. Salam kenal buat Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya. Saya juga dari Grobogan loh Bapak Ibu ya. Saya juga asli Grobogan, rumah saya Gubuk Bapak Ibu, salam kenal ya. Jadi kalau orang Grobogan berarti ini balik desa bangun desa ya. Baik Bapak Ibu, saya kemarin diminta mohon maaf, saya lupa Mas Dona karena jam 1 juga rapat di Kuarda, ini juga saya di ruangan Kak Kuarda. Saya lupa sekali kalau suruh ngisi Mas Dona, jadi ini saya tinggalin rapat terus ngisi di sini sebentar lah, mohon izin ya, nggak apa-apa ya. Oke, buat kita ngobrol-ngobrol, kemudian saya sampaikan saja misinya Mas Dona dan teman-teman. Jadi niat baik dari Mas Dona dan teman-teman semuanya, Mas Eko, terkait dengan ayo Bapak Ibu semuanya bersama-sama mengembangkan sebuah media
ajar berbasis teknologi. Nah, ini kemarin saya disampaikan sama Mas Dona bahwa izin nanti dari teman-teman yang mengikuti pelatihan ini akan diarahkan ke Jateng Pintar. Saya support positif itu Mas Dona. Dan nanti saya upayakan juga Bapak Ibu, saya tidak menjanjikan tapi saya upayakan, saya akan laporkan ke pimpinan, ke Pak Siswanto selaku Kepala Balai terkait dengan nanti apakah bisa difasilitasi sertifikat atau tidak begitu ya. Tetapi secara prakteknya yang sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, jadi setiap kita mengadakan pelatihan dan Bapak Ibu lolos ya, saya bilang lolos ya, karena tidak semua peserta pelatihan bisa lolos untuk verifikasi konten di Jateng Pintar. Jadi nanti yang lolos nanti akan otomatis bisa mendownload sertifikat seperti itu ya. Kayak kemarin Mas Dona dan kawan-kawan yang sudah mengikuti bootcamp kami, nanti sertifikat dapat di-download secara gratis di Jateng Pintar. Itu kalau yang lolos loh ya. Kalau yang enggak ya enggak gitu. Oke, terkait dengan Jateng Pintar Bapak Ibu saya akan coba posisikan sebagai sales ini ya. Karena harus memperkenalkan, saya yakin Bapak Ibu juga banyak yang belum perso terkait dengan Jateng Pintar. Jateng Pintar itu saya izin dulu saya share screen. Ini karena saya tidak bawa komputer, jadi ini saya harus pakai komputer orang lain. Saya dapat nemu file saya cuma PDF Mas Dona. Jadi ya sudahlah nanti kita pakai PDF saja. Oke, mana tadi? Ini pun saya pakai akunnya bikin akun baru loh Mas Dona. Karena akun yang di laptop saya itu semuanya saya lupa gitu. Jadi aduh aku bikin baru aja lah gitu. Karena sudah terbiasa buka langsung on ya Mas Andi. Iya biasanya cepet gitu. Aduh aku. Karena mikirnya tadi rapat keluarga kan saya semuanya sudah ada di sini. Oke, terlihat Mas Dona dan kawan-kawan. Paparan saya terlihat Mas Don? Belum Mas. Masih proses. Belum Pak, baru huruf apa? Oh ya. Belum terlihat semua. Belum ya. Sekarang juga masih belum? Belum Pak. Apa mungkin sinyal ya Pak? Iya, saya screenshotnya pakai tab ini. Masa ora metu sih? Puro dadine metu aja tadi. Belum ada. Belum kelihatan. Ya sudah. Enggak jadi. Benar. Apa PDF enggak bisa di itu share harusnya bisa dong. Sekarang juga belum buka. Belum, Bapak Ibu belum? Belum Mas, masih huruf A Mas. Ya sudah. Belum Bapak, masih huruf A. Ketok nak rak diridoi kita Mas Don ya. Udah saya share ini aja. Kalau gini terlihat enggak Bapak Ibu? Sudah Bapak, sampun ketinggalan. Kita cek. Oke. Ini yang terlihat Bapak Ibu, Jateng Pintar terlihat Bapak Ibu? WhatsApp-nya Bapak yang kelihatan. WhatsApp web. Malah WhatsApp web loh. Yes. Ganti. Saya pakai present tab. Tabnya saya pilih yang Jateng Pintar. Share. Ini kelihatan? Ya, sudah kelihatan Bapak Jateng Pintar. Aduh. Ini kok kangelan temen cah. Oke Bapak Ibu. Alamannya Bapak Ibu nanti pasti Bapak Ibu akan terhafal ya. Jadi Bapak Ibu googling saja Jateng Pintar. Saya akan coba sampaikan secara singkat saja apa itu Jateng Pintar. Jadi Bapak Ibu ini mimpinya Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melalui BPTIK Dikbud kita mencoba mengumpulkan atau membuat gudangnya konten begitu ya. Jadi kita bikin gudangnya konten di mana konten-konten itu yang diproduksi oleh BPTIK Dikbud dan seluruh guru di Jawa Tengah. Jadi konsepnya adalah kita membuat Google-nya media ajar begitu ceritanya. Nah,
Di Jateng Pintar ini nantinya seluruh sumber belajar berbasis TIK akan masuk ke sini. Ya. Bapak Ibu silakan akses, alamannya bisa dicatat atau dihafal, yaitu pintar.jatengprof.go.id. Ya. Silakan nanti dan tutorialnya sepertinya sudah saya sampaikan di Mas Dona ya. Tutorial untuk bagaimana cara cara membuat akun, kemudian cara menguploadnya, semuanya sudah saya sampaikan. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal mersani dan mencoba begitu ya. Ini saya akan review saja, review singkat saja. Jadi ini adalah tampilan dari Jateng Pintar Bapak Ibu. Ya, ini yang bikin logo dan semuanya ini orang Grobogan Bapak Ibu ya. Jadi yang Grobogan patut bangga. Ya, oke, ini Jateng Pintar. Kemudian isi dari Jateng Pintar adalah sumber belajar. Kemudian ada karya siswa. Kemudian dua ini adalah di mana Bapak Ibu akan mengetahui siapa saja yang mengkontribusikan karya, yaitu biasanya adalah Bapak Ibu guru dan mahasiswa. Kemudian ada siswa di Jateng Pintar. Jadi Bapak Ibu, ini bisa digunakan sebagai referensi atau alat media ajar buat Bapak Ibu semua. Karena apa? Kita sudah siapkan di sini Bapak Ibu untuk lokasi sumber belajar itu dari mulai PAUD sampai dengan budaya. Jadi PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi Bapak Ibu seluruh jenjangnya kita sudah wadain satu-satu. Jadi yang guru PAUD itu silakan membuat konten kemudian nanti dimasukkan di jenjang PAUD. Yang SD begitu, SMP dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, nanti saya akan contohkan ini ya. Ini saya akan contohkan di SD gitu ya. Nanti Bapak Ibu ketika membuka di bagian salah satu kategori tadi, nanti akan muncul ratusan bahkan ribuan konten-konten yang sudah terverifikasi di Jateng Pintar. Ini contohnya. Nanti akan tertulis di sini kontributor, ini namanya Cici Barokah, mapelnya apa, kelasnya berapa, tanggal uploadnya kapan, jenis filenya karena dia video maka dia MP4. Begitu seterusnya karena ada ini galerinya lengkap dengan data seperti ini. Oke, nanti karena ini adalah pelatihan artikulat, nanti adalah outputnya adalah HTML5 Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan contohkan di sini di kategori Bapak Ibu ini ada dokumen, video, multimedia, HTML5 dan AR/VR. Semua produk ini Bapak Ibu bisa download secara gratis. Ya, kita tidak memungut biaya apapun. Jadi konsep dari Jateng Pintar itu saling memberi dan saling menerima gitu ya. Kalau bahasa Grobogannya take and give gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngambil semuanya, Bapak Ibu juga bisa memberikan semuanya yang Bapak Ibu punya. Ini saya akan contohkan, saya akan filter yang HTML5. Ini dia Bapak Ibu, contoh-contoh media yang di HTML5 yang sudah terpublish di Jateng Pintar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat nih contohnya HTML5 seperti apa sih gitu ya. Nanti ada di sini. Bahkan yang kemarin juara tingkat daerah itu Mas Dona juga ada di sini kontennya ya. Mas Dona SD apa SMP Mas? SD Mas. Nah, nanti contohnya Bapak Ibu. Jadi fungsi dari Jateng Pintar sebenarnya banyak gitu ya. Bukan hanya sebagai referensi media ajar, itu juga sebagai Bapak Ibu bisa saling belajar juga gitu ya. Karena di sini Bapak Ibu akan bisa melihat konten-konten yang diproduksi oleh guru yang lain ya. Bahkan nanti Bapak Ibu juga bisa melihat konten-konten yang dari guru SMP, SMA, bahkan dari konten-konten budayawan juga bisa Bapak Ibu melihat. Cuma posisi besar atau tidaknya atau komplit atau tidaknya ya nanti tergantung oleh Bapak Ibu semua. Makanya ketika ada pergerakan seperti yang dilakukan ini teman-teman, yaitu pelatihan secara mandiri, kemudian Bapak Ibu dituntut atau diajari untuk membuat sebuah media, terus diarahkan ke Jateng Pintar. Nah, ini nanti posisinya akan semakin banyak atau semakin kaya portal yang dipunyai oleh Jawa Tengah. Ini contohnya dari Mas Donen ya. Oke, yang contohnya karo sing juara wae lah. Sing pena. Nah, ini nanti Bapak Ibu ini Mas Donen juga
kenapa diarahkan artikulat? Ini contohnya Bapak Ibu. Ini saya saksi hidup ini ya. Mas Dona belajar artikulat itu ketemu saya kapan ya Mas? Baru berapa bulan ya Mas ya? November, Mas. Ya November Bapak Ibu, November kemudian karena dia udah punya basic ya, tinggal mengolah dan dia ikut lomba saya di Desember, akhirnya juara nomor 1 kayaknya. Iya Mas, juara 1 ya Mas? Aku salah ngetik. Alhamdulillah, Mas. Salah ngetik, harusnya juara 2 ya. Nah ini Bapak Ibu, jadi artikulat menurut saya masih worth it banget untuk membuat sebuah media HTML5. Kenapa HTML5? Tadi sudah sampaikan Mas Dona, kalau dulu Bapak Ibu yang belajar animasi flash, SVF itu sudah nggak bisa masuk ke Suaranya nggak jelas, Mas. dalam. Suaranya jelas nggak jelas. Oh iya, karena ini ya ada suaranya kontennya Mas Dona ini. Ya saya stop dulu ya. Bisa dipatenin nggak sih audio ini? Gimana nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Yang mana ini? Ya, karena suaranya terbentur sama suara medianya. Sekarang udah jelas Mas? Jelas sekali, Mas. Oke, jadi Bapak Ibu itu salah satu contohnya media yang bisa Bapak Ibu kembangkan dengan menggunakan HTML5. Nah nanti Bapak Ibu ini kan saya yakin jenjangnya bukan hanya SD ya Mas ya, campur Iya, ya, campur kan? Nah, Campuran. ya. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengkontribusikan karya di sini ya. Kemudian nanti Bapak Ibu ini saya contohkan. Jadi ini kemarin saya bikin namanya Digital School Bootcamp. Ini dia ya. Nah, nanti ini tinggal saya akan konfirmasi ke pimpinan dulu untuk acara-acara yang pelatihan mandiri, apakah kita fasilitasi di Digital Bootcamp atau tidak ya. Nanti Bapak Ibu kita tunggu kabarnya aja lah gitu. Yang penting Bapak Ibu semangat bikin karyanya dulu. Kemudian nanti Bapak Ibu yang saya sampaikan setelah ini adalah karakter atau syarat-syarat supaya Bapak Ibu bisa terverval di konten Jateng Pintar ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah membuat karyanya dipastikan ini karena saya ini ada Mas Dona ya, jadi beliaunya nanti akan menyampaikan sih syaratnya, ukurannya berapa, kemudian harus apa-apa begitu, nanti Mas Dona ada lah. Yang jelas saya akan sampaikan dulu Bapak Ibu, yang pertama syarat untuk bisa terverval di Jateng Pintar, yaitu yang pertama yang saya lihat adalah, atau yang kami lihat karena tim verifikatornya banyak Bapak Ibu, bukan hanya saya. Jadi yang kami lihat adalah itu konten buatan sendiri ya. Jadi Bapak Ibu wajib menjaga originalitas dari karya tersebut. Jadi kami tidak, pokoknya yang pertama kita lihat adalah konten itu buatan sendiri ya, buatan sendiri, by name-nya sama yang medianya harus sama. Kemudian Bapak Ibu yang khusus HTML5 itu sedikit ribet ya, nanti Mas Dona mohon dibimbing juga karena memasukkan HTML5 ke dalam sebuah portal itu, setiap portal itu berbeda caranya gitu ya. Nah, kalau di Jateng Pintar sudah saya sampaikan di posisi tutorial. Kalau Bapak Ibu mengikuti tutorialnya secara komplit runtut, insya Allah bisa. Karena nanti tidak, Bapak Ibu ini tidak seperti medsos ya. Bapak Ibu bikin akun, kemudian Bapak Ibu upload langsung masuk, itu enggak. Jadi untuk menjaga biar Jateng Pintar itu berisi sumber belajar yang memang bermanfaat untuk Bapak Ibu dan seluruh siswa, maka kita ada namanya tim verifikator Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Jadi contoh-contohnya Bapak Ibu nanti bisa melihat. Jadi yang pertama adalah tadi wajib buatan sendiri. Ini maksudnya jangan seperti ini. Misalkan Bapak Ibu download media kemudian diupload di Jateng Pintar, itu jangan dilakukan. Nanti kasihan. Kasihan kenapa? Nanti kalau medianya Bapak Ibu bagus, kemudian
dicek sama pimpinan, oh, ini buatan siapa nih? Ternyata buatan orang lain. Jadi eman-eman gitu ya. Ini contoh-contoh dari media dari SMA dan semuanya. Jadi media HTML5 ini Bapak Ibu cukup singkat. Nah, untuk prosesnya, proses menguploadnya Bapak Ibu semuanya wajib membuat atau membuat akun kontributor. Ini dia. Jadi kontributor Jateng Pintar. Nah, ini dia ada 2 tombol Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu nanti akan dicek dulu kalau belum pernah registrasi silakan membuat akun di registrasi kontributor. Kalau yang sudah seperti ini contohnya, nah ini dia. Kebetulan ini adalah peringkat kontributor sesuai dengan banyaknya konten yang masuk ke Jateng Pintar. Ini Mas Dona itu sudah cukup lama itu dia ya. Dia menguploadnya sudah lumayan banyak, ini ada 31 materi ini. Ini lumayan banyak. Dia mulai dari PPT dulu, SWF, sekarang udah berubah ke HTML5 ya. Nanti Mas Dodi kita tunggu karyanya lagi ya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu kontributor. Jadi pimpinan akan melihatnya dari sini. Nah, ini karena kebetulan ini ada akun kami, kemudian akun media kami ya. Jadi yang mengupload, nah ini ya wajah-wajah. Nah, ini ada Mas Hendrik juga, ini orang Grobogan juga ya Bapak Ibu ya. Nah, dia juga kontributor Jateng Pintar. Nah, Bapak Ibu juga nanti ini akan otomatis ya. Kalau Bapak Ibu hari ini bisa mengupload 32 konten ya, berarti otomatis nanti sebelah sini nih. Mas Dona akan tergeser gitu. Nah, bisa ya Bapak Ibu ya, 32 konten dalam sehari gitu. Ya biar kegeser tuh yang namanya Dona Setiawan. Nah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu silakan registrasi. Untuk proses registrasi, kemudian cara upload tidak saya bahas di sini. Yang saya bahas tentunya adalah beberapa kesalahan yang biasa teman-teman lakukan waktu mengupload di Jateng Pintar ya. Khususnya di HTML5, karena HTML5 itu agak ribet ya. Mas Dona kemarin revisi berapa kali Mas? Atau sekali langsung jadi? Oh 2 kali ya. Jadi nanti dibantu ya Mas disampaikan, karena yang paling utama adalah ketika prosesnya. Jadi merubah zip-nya itu kenapa harus pakai 7-zip, jangan pakai yang WinRAR ya. WinRAR itu biasanya kalau Bapak Ibu kalau WinRAR-nya bayar sih bisa sih ya. Tapi kalau kebanyakan kan WinRAR kita kan tidak prabayar gitu. Jadi kebanyakan mesti susah atau salah itu. Saya sarankan pakainya 7-zip aja, itu yang open source. Begitu, terus setelah itu untuk posisi ukuran Bapak Ibu nanti Mas Dona dan kawan-kawan kalau memang ditujukan untuk Jateng Pintar ya berarti modelnya landscape ya, atau 16:9. Landscape, jangan portrait ya. Kalau portrait nanti mainnya di HP gitu. Kalau ini di Webbase kita mainnya landscape. Kemudian untuk ukurannya silahkan mau pakai HD 720 pixel atau yang 1080 pixel boleh. Kemudian dipastikan juga Bapak Ibu untuk ukuran itu yang sering salah itu adalah posisi yang full screen Mas Dona ya. Kalau ini pakai articulate yang full screen-nya itu cukup mudah sebenarnya, tapi biasanya lupa gitu. Ya, posisi full screen itu seringkali lupa karena apa itu Bapak Ibu nanti saya contohkan kalau saya nyari ada ya. Jadi ketika tidak full screen Bapak Ibu dimainkan nanti gambarnya terlalu lebar. Tapi kalau sudah diatur full screen nanti tampilannya seperti tadi gamenya Mas Dona itu. Jadi bagus dia ngeklop di bagian kotak dari Jateng Pintar. Itu ada pengaturannya sendiri. Kemudian yang berikutnya saya sering sampaikan, ini yang ketiga ya, Bapak Ibu jangan lupa pastikan tombol-tombol bawaan dari articulate. Ini pakai articulate ya Mas ya. Nah, pastikan tombol-tombol bawaan articulate jangan digunakan. Jadi ini yang sering lupa. Jadi ada tombol submit, kemudian next sama preview itu jangan lupa itu dihilangkan dulu. Karena apa nanti mengganggu kondisi tampilan layar Bapak Ibu. Itu tampilan layarnya akan terganggu. Dan itu jelek lah. Nah, harapan kita kan wong itu mudah ya kita harus bikin yang lebih baik gitu ya.
Kemudian untuk jenis kontennya Bapak Ibu, saya yakin Mas Dona dan kawan-kawan sudah menyiapkan konteks materinya, mau diarahkan ke media interaktif atau game edukasi, kami bebaskan Bapak Ibu. Yang jelas untuk kebenaran, karena untuk proses pembuatan media itu aslinya ya Bapak Ibu ya. Jadi aslinya untuk mengembangkan sebuah media kan harus terverifikasi ya, harus terverifikasi oleh dua jenis pakar itu ya. Ada pakar media dan ada pakar materi. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, untuk pakar materi saya yakin karena ini Bapak Ibu guru semua, itu berarti untuk kebenaran materi saya anggap sudah benar. Tetapi sesuai dengan jenjangnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi nanti ketika mendaftar, ini saya sampaikan dulu, ini karena terintegrasi ya Bapak Ibu ya. Ketika mendaftar di Jateng Pintar, Bapak Ibu wajib mendaftar di jenjangnya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu guru SD, ya silahkan mendaftar sebagai guru SD. Kenapa? Karena terkait dengan kebenaran materinya. Karena Bapak Ibu ketika Bapak Ibu Bapak Ibu punya akun guru SD, Bapak Ibu tidak akan bisa mengupload materi jenjang yang lain, SMP, SMA dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu ini karena terintegrasi terkait dengan kebenaran materi. Jadi Bapak Ibu yang menurut kami adalah yang pasti benar adalah Bapak Ibu ketika Bapak Ibu guru matematika misalkan guru matematika SMA, ya sudah Bapak Ibu yang bikinnya adalah matematika SMA. Jadi Bapak Ibu karena kebenaran materinya ada sesuai dengan jenjang. Tetapi saya tidak menutup kemungkinan, saya bisa Mas bikin konten SD atau SMP. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya memang kami tahu Bapak Ibu bahwa biasanya kan seluruh mapel apalagi yang misalkan matematika itu kan bisa mengisi materi di SD dan SMP. Tetapi dari kebijakan dari kami bahwa per jenjang itu hanya bisa mengupload di jenjang tersebut. Berarti gimana solusinya Mas? Ya sudah, satu silakan kasihkan yang guru SD untuk menguploadnya gitu ya. Kalau enggak Bapak Ibu, yang kedua alternatifnya bikin akun yang lain. Jadi Dona misalnya Dona 1 di SD, Dona 2 di SMP dan Dona 3 di SMA begitu. Itu kalau memang Bapak Ibu punya energi lebih untuk membuat konten di beda-beda jenjang. Jadi tetapi konsepnya adalah tadi dasarnya adalah kebenaran materi itu kita benarkan atau kita yakini benar bahwa yang membuat adalah guru tersebut. Jadi guru matematika SMA ya pasti akan benar membuat konteks materi SMA. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua adalah pengkaji media. Nah, pengkaji medianya ini Bapak Ibu karena ini adalah ada pelatihan, ya saya pasrahkan ke Mas Dona dan kawan-kawan tim pelatih yang menurut kami sudah mumpuni atau sudah cukuplah untuk sebagai pakar medianya. Jadi nanti Bapak Ibu akan terverifikasi oleh teman-teman dulu. Jadi nanti kan pasti ada bimbingan begitu ya Mas Don ya. Ada bimbingan dari teman-teman terkait dengan media dan materinya. Ketika dibimbing, ketika ada masukan dan sebagainya, itu Bapak Ibu silakan disesuaikan. Karena berarti dalam pengembangan media memang harus dibutuhkan orang lain Bapak Ibu. Jadi kami pun sama. Jadi BPTK Dikbud itu ketika membuat satu konten media itu melibatkan 3 orang bahkan. 1 orang guru sebagai penulis naskahnya, 1 orang guru atau praktisi atau dosen itu sebagai pengkaji materinya, yang 1 adalah kami adalah praktisi dari medianya. Jadi 3 orang itu membuat satu media. Kenapa? Dari sudut pandang 3 itu nanti akan menghasilkan sebuah konteks media yang terverifikasi terkait dengan medianya dan materinya. Begitu ceritanya. Jadi Bapak Ibu pun sama ini dalam pengembangannya ya. Nanti Bapak Ibu ya akan melibatkan orang lain juga gitu ya. Ada dari timnya Mas Dona sebagai pengkaji medianya dan Bapak Ibu sendiri sebagai penulis dan pembuat serta pengkaji materinya. Sehingga nanti isi dari sumber belajar di Jateng Pintar benar-benar terverifikasi karena yang mengerjakan ya dari guru sendiri, guru biologi bikin biologi itu pasti benar gitu. Ya, apalagi Bapak Ibu dapat nilai plusnya lagi ketika Bapak Ibu sudah sudah bisa memproduksi sebuah media, sudah terverifikasi, bahkan ikut lomba dan menang gitu ya. Pasti kan Bapak Ibu bisa disandang sebagai pengkaji media begitu ya. Jadi unik lagi nanti punya Ibu Bapak yang guru itu bisa jadi pengkaji materi dan pengkaji media. Itu sangat luar biasa nanti. Begitu Bapak Ibu.
ceritanya. Nanti secara teknis yang lain sambil jalan lah ya. Nanti karena Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mengupload karya, ini di konteks tutorial saya ada. Jadi mengupload karyanya Bapak Ibu, nanti ada dashboard kontributor Bapak Ibu. Saya sebentar tak liatin dulu ya. Jadi nanti sebab saya tutup dulu, saya akan buka dashboard kontributor. Saya akan contohkan kondisi di mana ketika Bapak Ibu dapat koreksi dari kami ya, atau dari tim verifikator. Oke, saya coba masuk. Semoga saya tidak lupa. Oke, saya lupa Bapak Ibu. Ya nanti adalah di tutorialnya saya adalah ya. Di Bapak Ibu nanti di dashboard kontributor ada sebelah kanan itu ada tombol atau ada kolom koreksi ya. Nanti Bapak Ibu silakan cek koreksinya. Nah harapan saya di pelatihan ini koreksi saya nggak banyak-banyak gitu ya, karena sudah melalui dari timnya Mas Dona begitu. Jadi timnya Mas Dona silakan diatur, dikoreksi dulu, baru final baru disuruh masuk ke Jateng Pintar gitu. Jadi tinggal saya ngeklik verifikator gitu. Jadi saya cepet gitu. Daripada dikoreksi. Mungkin itu ya Mas Don. Saya sudah ditunggu. Mohon maaf kalau ada pertanyaan boleh 1, 2, 3 lah silakan. Monggo. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Eko. Silakan. Siap. Terima kasih Mas Andica. Bapak Ibu, sebelum ini Mas Andica meninggalkan kita semua, silakan Bapak Ibu kalau ada, ini saya buka 2 aja sesi pertanyaan, 2 orang, maaf bukan 2 sesi, 2 orang penanya saja. Monggo silakan angkat tangan. Ada? Wah, kayaknya masih. Bingung Pak. Iya, antara malu dan bingung apa yang ditanyakan, bisa jadi seperti itu Mas. Betul itu Pak, bingung mau yang ditanyakan apa ya. Ya, tapi gini Mas Andica, ini hampir katakanlah berapa ya, lebih dari 20% peserta yang ada di sini adalah peserta bootcamp yang kemarin di Dinas Pendidikan Kabupaten. Ada Bu Erna, ada ya banyak sekali ini yang ada di sini, lebihnya seperti itu. Oke, karena tidak ada yang bertanya Mas Andica, kami apa ya, kalau panitia enggak ada panitianya, hanya tunjukkan saja. Hanya inisiatif sendiri. Ya, tim dari Mas Dona mengucapkan terima kasih yang seterusnya pada Mas Andica, nggih. Jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Dan terima kasih atas arahannya. Kami hanya bisa berdoa Mas Andica, semoga Mas Andica sehat selalu. Amin. Kemudian nanti bisa membimbing kami, membimbing kita semua ketika sudah menghasilkan karya, dan nanti melalui verifikasi dari Mas Dona, nanti Mas Andica tinggal klik oke, terima sertifikat turun gitu aja ya. Ya betul. Oke. Strateginya gitu Pak. Biar iya. Dan sebagai informasi Mas Andica, bahwasanya ini untuk sementara ini kita sudah ada 3 lokasi untuk pelatihan Mas, dimulai dari hari Kamis di Purwodadi Kota, Jumat di Godong, dan Sabtunya di Ngaringan. 6 lokasi Pak. Ya. 6 lokasi. 6 lokasi, tapi sementara 3 dulu yang pasti jadwalnya gitu. Sudah pasti 3 dulu. Begitu. Gubuk nggak ada gubuk. Gubuk mungkin ada di Gedung Jati. Oh di Gedung Jati, aduh. Rajinnya juga menunggu ini Pak, yeah. Jadwal untuk rajinnya. Gubuk tak teko bisa gubuk. Siap. Bisa dikondisikan nanti Mas. Ya siap. Oke gitu, terima kasih sekali lagi Mas Andica, mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, dan monggo kalau misalkan ada kegiatan yang lain, misalkan Mas Andica mau meninggalkan Zoom Jimit ini juga kami silakan. Kalaupun mau mengikuti sampai akhir ya kami mengucapkan terima kasih. Gitu Mas. Pokoknya lemah terus Gusti Allah sing bales ngoten. Nggih, Pak Eko, Pak Dona dan teman-teman Bapak Ibu guru semuanya tetap semangat dan terima kasih sudah intinya punya niatan baik untuk bisa mengembangkan
konten bersama-sama dengan kami begitu. Akhir kata saya mohon maaf jika memang posisi waktunya aja mepet dan saya lupa ya, mohon maaf Mas Dona dan Pak Eko. Aduh saya wis tuwek itu. Sampai ketemu di kesempatan yang lain ya Bapak Ibu ya. Semoga memang ada kesempatan kita bisa jumpa lebih asik lagi nanti. Kita bisa berbagi energi positif. Amin, amin, amin. Kami undur diri Pak Eko, Pak Dona dan semuanya. Siap. Sukses selalu. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Andika. Terima kasih Mas Andika.